Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Abidin dari kelas 12-6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang krisis moneter. Krisis moneter 1998 merupakan sebuah periode yang sangat sulit dalam sejarah ekonomi Indonesia. Pada saat itu, nilai tukar mata uang rupiah merosot tajam terhadap dolar Amerika Serikat yang menyebabkan dampak yang sangat besar pada berbagai sektor ekonomi dan sosial. Penyebab krisis moneter 1998, krisis moneter ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Beberapa faktor yang menyebabkan krisis moneter 1998 adalah nilai tukar rupiah yang melemah. Pada pertengahan tahun 1997, nilai tukar rupiah mulai melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini semakin parah pada awal tahun 1998, ketika nilai tukar rupiah mencapai titik terendahnya. Tingginya utang luar negeri. Indonesia memiliki utang luar negeri yang sangat besar pada saat itu ketika nilai tukar rupiah melemah. Nilai utang ini menjadi semakin besar dalam rupiah sehingga sulit untuk dibayar. Sistem keuangan yang rapuh. Sistem keuangan Indonesia pada saat itu masih sangat rapuh. Banyak bank yang tidak sehat dan tidak memiliki modal yang cukup untuk menghadapi krisis. Kepemimpinan yang otoriter. Kepemimpinan Presiden Soeharto yang otoriter juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk krisis ini. Kebijakan-kebijakan yang tidak tepat dan korupsi yang merajalela membuat kepercayaan investor terhadap Indonesia menurun. Dampak krisis moneter 1998. Krisis moneter ini memiliki dampak yang sangat besar pada berbagai sektor ekonomi dan sosial di Indonesia. Beberapa dampaknya adalah inflasi yang tinggi. Nilai tukar rupiah yang melemah menyebabkan harga-harga barang dan jasa menjadi naik sangat tinggi. Inflasi yang tinggi sangat memberatkan masyarakat, terutama masyarakat yang penghasilannya rendah. PHK massal. Banyak perusahaan yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja karena tidak mampu lagi membayar gaji karyawan. PHK massal ini menyebabkan angka pengangguran meningkat tajam. Kerusuhan dan kekerasan. Krisis ekonomi yang parah memicu kerusuhan dan kekerasan di berbagai daerah di Indonesia. Kerusuhan ini menyebabkan banyak orang yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Pergantian kekuasaan. Krisis moneter ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya. Setelah Soeharto mengundurkan diri, Indonesia memasuki era reformasi. Penanganan krisis moneter. Pada tahun 1998, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mengatasi krisis moneter ini. Beberapa upaya yang dilakukan adalah meminta bantuan dari IMF. Indonesia meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengatasi krisis ini. IMF memberikan pinjaman kepada Indonesia dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Restrukturisasi utang. Pemerintah Indonesia melakukan restrukturisasi utang luar negeri untuk meringankan beban utang. Perbaikan sektor keuangan. Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan di sektor keuangan seperti memperkuat modal bank dan meningkatkan pengawasan terhadap bank-bank. Meskipun krisis moneter 1998 merupakan periode yang sangat sulit, Indonesia akhirnya berhasil pulih dari krisis ini. Namun dampak krisis ini masih terasa hingga saat ini.
Krisis moneter 1998 menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Indonesia untuk terus memperbaiki kondisi ekonomi dan keuangan. Demikian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.